Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya, Anatia Agusti, untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber dana bank. Kalau kita membahas sumber-sumber dana bank, berarti kita akan membicarakan bagaimana usaha yang dilakukan oleh bank dalam mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Sumber dana bank ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Kita bahas dulu yang pertama. Untuk dana yang bersumber dari bank itu sendiri, itu yang pertama adalah setoran modal dari pemegang saham. Maksudnya, dana yang pertama ini berasal dari setoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Kemudian yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi di sini artinya adalah laba yang benar-benar belum dibagi oleh bank yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Nah, setiap perusahaan itu kan ada laba. Nah, laba itu kan nantinya di akhir periode akan dibagikan kepada para pemegang saham atau pada pemilik perusahaan. Nah, jika laba bank tersebut belum dibagikan, maka laba tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana yang berasal dari masyarakat luas itu terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nanti kita akan bahas lebih jelas mengenai simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito pada slide berikutnya. Sumber dana yang ketiga itu adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Artinya di sini sumber dana yang ketiga ini berarti tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Artinya, jika pihak bank tidak memiliki sumber dana yang memadai, baik dari modal sendiri ataupun yang berasal dari masyarakat luas, maka perbankan itu akan menggunakan sumber dari lembaga lainnya. Yang pertama itu adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Berarti sesuai dengan namanya, kredit likuiditas dari Bank Indonesia berarti kredit ini diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan diberikan kepada pembiayaan sektor tertentu. Yang kedua itu adalah pinjaman antar bank atau disebut dengan call money. Hal ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Nah, sifatnya ini pun juga relatif pendek karena bunganya yang tinggi. Ya, saya ulangi. Untuk yang pertama tadi adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Berarti kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian pinjaman antar bank atau call money itu diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing yang sifatnya jangka pendek dan bunganya yang relatif tinggi. Yang ketiga itu adalah pinjaman dari bank-bank luar negeri. Artinya bank mendapatkan pinjaman dari perbankan yang ada di luar negeri. Yang terakhir itu adalah surat berharga pasar uang atau yang disingkat dengan SBPU. Pihak perbankan akan menerbitkan SBPU, kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Hal ini juga dilakukan guna menambah kekurangan sumber dana
dari perbankan itu sendiri. Berarti dapat disimpulkan sumber dana perbankan itu ada 3. Yang pertama berasal dari bank itu sendiri, yang kedua berasal dari masyarakat luas, dan yang ketiga itu bersumber dari lembaga lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai simpanan giro, atau kita akan membahas mengenai sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama itu ada simpanan giro. Simpanan giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, balet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian simpanan giro ini juga dapat diistilahkan sebagai simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah menyimpan dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank, dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro ini masing-masing bank mematok jumlah yang berbeda. Untuk simpanan giro ini juga dapat dilakukan penarikan dananya setiap saat. Sama seperti simpanan tabungan, simpanan giro ini juga dapat dilakukan penarikannya kapan saja asalkan dana yang tersedia mencukupi dana yang hendak diambil pada saat itu. Adapun cara untuk penarikan simpanan giro ini dapat dilakukan dengan 2. Yang pertama itu adalah cek, yang kedua itu dilakukan dengan balet giro. Kita bahas yang pertama dulu, cek. Cek ini merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam atau pemegang cek tersebut. Jadi cek ini merupakan alat pembayaran dari si orang yang mempunyai rekening giro di suatu bank. Nah, alat perintah pembayaran ini dapat diberikan kepada nama yang ada di dalam cek atau orang yang memegang cek tersebut. Untuk syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giro seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178, syarat yang pertama itu adalah pada surat cek harus ada perkataan cek. Ya pasti ya, namanya juga cek berarti harus ada kata-kata cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar atau yang tempat bank tertarik itu harus tertulis dalam cek. Kemudian penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, dan terakhir itu adalah tanda tangan penarik. Itu untuk cek. Nah, selain syarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada juga syarat lainnya kapan sesuatu itu dapat dikatakan cek. Yang pertama, tersedianya dana. Yang kedua, ada matra yang cukup. Yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan, harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada pada spesimen atau contoh tanda tangan. Berikutnya, tidak diblokir pihak berwenang, resi cek sudah kembali, kemudian endorsement cek benar, kemudian jika ada kondisi cek sempurna, kemudian rekening belum ditutup, dan syarat-syarat lainnya. Jadi banyak ya syarat-syarat cek ini. Jadi jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka cek ini tidak dapat digunakan. Sekarang kita akan lihat apa saja jenis-jenis cek. Ada 5 jenis cek. Kita bahas yang pertama itu adalah cek atas nama.
Cek atas nama ini merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Contoh, di dalam cek tersebut ada perintah bayarlah kepada Tuan A sejumlah 3 juta rupiah atau bayarlah kepada PT XYZ sejumlah 1 juta rupiah. Maka apabila ada kalimat seperti itu, berarti cek ini disebut dengan cek atas nama. Kemudian jika kita menggunakan cek atas nama, kita harus mencoret tulisan atau pembawa di belakang nama yang diperintahkan dicoret ini. Nanti saya akan perlihatkan supaya lebih pahamnya, nanti kita akan lihat gambar cek. Di gambar cek itu di ujung sebelah kanan itu ada tulisan pembawa. Nah, jika kita menggunakan cek atas nama, maka atau kata-kata atau pembawa ini harus kita coret. Jadi yang berlaku di sini, yang berhak mencairkan cek adalah nama yang tertera pada cek tersebut. Jenis cek yang kedua itu adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Berarti di dalam cek atas unjuk itu tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak. Contoh, di dalam cek tersebut akan tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan gambar sebuah cek. Kita bahas jenis cek yang ketiga itu adalah cek silang. Cek silang ini merupakan cross check atau merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi tunai atau sebagai pemindah bukuan. Saya ulangi, cek silang berarti cek yang digunakan untuk non tunai atau digunakan sebagai pemindah bukuan. Nah, silangnya ini terdapat pada pojok kiri atas. Yang keempat itu adalah cek mundur. Cek mundur ini merupakan cek yang diberi pada tanggal mundur. Jadi misalnya seperti ini. Hari ini tanggal 1 Mei 2002, Tuan Roy AKC bermaksud mencairkan selembar cek di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei. Maka jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Ya. Jenis cek yang terakhir itu adalah cek kosong. Cek kosong ini disebut dengan istilah blank check. Artinya cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh, nasabah Tuan A menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi, dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 50 juta rupiah. Berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah. Apabila nasabah menariknya, jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Berarti dapat disimpulkan cek kosong ini cek yang apabila kita melakukan penarikan dana, jumlah yang tertulis dengan cek tidak tersedia
pada rekening giro tersebut. Itu yang dikatakan dengan cek kosong. Oke, nah ini adalah contoh cek. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di sini ada tulisan Khairul Rizal bin Zulkifli. Berarti di sini kita menggunakan jenis cek yang pertama, yaitu cek atas nama. Berarti cek atas nama, cek ini hanya bisa dicairkan oleh nama yang tertulis di sini. Berarti cek ini dapat dicairkan oleh Khairul Rizal bin Zulkifli. Kemudian karena kita menggunakan cek atas nama, berarti kita coret nih. Di sini ada sebelah kanan ini tulisan atau pembawa. Ya, ini yang saya katakan tadi. Cek atas nama, tertulis nama seseorang atau nama perusahaan, kemudian dicoret kata-kata atau pembawa. Nah, jika cek itu merupakan cek atas unjuk, maka tidak ada nama Khairul Rizal bin Zulkifli ini. Tidak ada kata-kata dibayarkan kepada si A, B, C, D atau Z. Yang ada di situ atau pembawa ini tidak dicoret. Jadi cek ini dapat dicarikan oleh orang yang membawa cek tersebut. Kemudian untuk cek silang, berarti nanti di sudut kiri ini kita beri 2 tanda silang yang mengubah fungsi cek ini mencairkan uang tunai menjadi pemindah bukuan. Oke, next kita akan membahas keterangan yang ada di dalam suatu cek. Pada cek itu tertulis kata-kata cek atau cek. Kemudian tertulis bank penerbit. Kemudian ada nomor cek, tanggal penulisan cek, perintah membayar atau bayarlah kepada atau pembawa, kemudian jumlah uang yaitu untuk nominal dan nominal angka dan huruf itu harus sama. Yang terakhir ada tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek. Ya, sesuai dengan gambar tadi ya. Ini adalah item-item yang terdapat pada sebuah cek. Oke, next kita akan membahas itu alat pembayaran yang keduanya itu adalah billiard giro. Nah, untuk billiard giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Jadi kalau tadi jika kita menggunakan alat pembayaran cek itu dapat berupa uang tunai atau pemindah bukuan. Sementara untuk billiard giro itu sifatnya merupakan pemindah bukuan, tidak ada yang namanya mencairkan dana. Oke. Untuk syarat-syarat yang berlaku untuk billiard giro ini, yang pertama ada nama billiard giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan. Berikutnya, tanggal dan tempat penarikan. Dan terakhir, nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Nah, ini item-item yang harus dilengkapi dalam billiard giro. Untuk masa berlaku dan tanggal berlakunya billiard giro dapat diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seperti yang pertama, masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Yang kedua, bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif. Yang ketiga, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Dan ada beberapa persyaratan lainnya.
Oke, nah ini adalah perbedaan cek dan biliar giro. Pada cek, untuk perbedaan yang pertama itu berdasarkan identitas. Pada cek itu ada tulisan atas nama atau atas unjuk. Sementara untuk biliar giro itu hanya ada atas nama. Kemudian sifat untuk cek itu tunai dan non tunai. Sementara biliar giro sifatnya non tunai. Untuk tanggal pada cek hanya ada satu tanggal. Sementara untuk biliar giro itu ada dua tanggal. Jadi sudah bisa ya membedakan mana cek dan mana biliar giro. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena untuk orang awam dia merasa cek dan biliar giro itu hampir sama. Karena sama-sama menggunakan lembaran kertas. Padahal fungsi dari cek dan biliar giro itu sendiri juga berbeda. Maksudnya fungsi khususnya, memang fungsinya adalah sebagai alat pembayaran. Tapi maksud saya fungsinya cek itu berfungsi tunai dan non tunai, sementara biliar giro ini fungsinya hanya berupa non tunai. Nah, ini kita kali ini kan bahas untuk contoh perhitungan jasa giro. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Rai Ibrahim selama bulan Mei 2002. Pada tanggal 1 itu terjadi store tunai sebesar 10 juta. Tanggal 7 tarik dengan cek sebesar 2 juta. Tanggal 10 store tunai 5 juta. Tanggal 14 store clearing 12 juta. Tanggal 16 tarik dengan biliar giro 5 juta. Tanggal 18 transfer ke luar beban rekening 3 juta. Tanggal 23 clearing masuk 7 juta. Dan tanggal 29 store dengan cek bank lain sebesar 8 juta. Pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang diperoleh Tuan Rai Ibrahim selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat rekening korannya. Ya, ini merupakan rekening koran dari transaksi tadi. Terlihat ya, setoran tunai itu ada di kredit sebesar 10 juta. Tarik dengan cek 2 juta, store tunai 5 juta, store clearing 12 juta, tarik dengan biliar giro 5 juta. Transfer keluar 3 juta, clearing masuk 7 juta, dan setoran dengan cek sebesar 8 juta rupiah. Kita lakukan perhitungan yang pertama, itu perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Berarti kita ambil saldo terendah. Untuk bunga kan sudah ada ketentuannya adalah 17% dikali dengan saldo terendah itu 8 juta. Dari mana angka 8 juta? Lihat slide sebelumnya. Nih, saldo terendah. Lihat di kolom saldo. Dan angka yang paling rendah situ adalah angka 8 juta rupiah. Maka kalikanlah 17% dikali 8 juta rupiah dibagi 12 bulan, berarti diperolehlah bunga sebesar Rp113.333. Kemudian kita hitung pajaknya. Pajaknya tadi dikatakan adalah 15%, berarti 15% dari Rp113.333 adalah sebesar Rp16.999. Jadi bunga bersih berdasarkan saldo terendah pada bulan Mei adalah senilai Rp96.334. Berikutnya kita lihat perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Saldo rata-rata bulan Mei adalah sebesar 121 juta dibagi 8. Angka 121 juta ini adalah total saldo yang ada pada tabel rekening tadi kita jumlahkan ya. Maka jumlahnya diperoleh adalah 121 juta. Kemudian kenapa dibagi 8? Karena ada 8 transaksi. Maka saldo rata-rata bulan Mei itu adalah Rp15.125.000. Baru kita hitung bunganya. Bunganya 17% dikali 15.125.000 dibagi 12 bulan
Diperolehlah angka Rp214.271. Kemudian kita hitung pajaknya, 15% dikali 214.271 senilai Rp32.141. Dan kita perolehlah bunga bersih berdasarkan saldo rata-rata senilai Rp182.130. Oke, berikutnya yang kita bahas untuk sumber dana bank yang berasal dari masyarakat, yang kedua itu adalah simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan tabungan ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bulet giro, atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan cek atau bulet giro. Nah, untuk besarnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan di setiap bank itu berbeda sesuai dengan prosedur masing-masing bank. Jadi untuk kita membuka rekening tabungan, syarat dan setoran awal masing-masing bank itu berbeda. Kalau untuk simpanan giro, alat pembayaran kita itu ada cek dan bulet giro. Kalau untuk simpanan tabungan, alat penarikan kita dapat berupa yang pertama buku tabungan. Buku tabungan ini merupakan buku nasabah yang diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Yang kedua itu adalah kartu penarikan, yaitu kartu ATM yang biasa kita gunakan, itu namanya adalah kartu penarikan. Alat penarikan yang ketiga itu adalah surat kuasa. Surat kuasa ini surat yang berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tanda tangan nasabah dan si pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah. Jelas ya bedanya? Kalau untuk simpanan giro, alat pembayarannya berupa cek dan bulet giro. Kalau untuk simpanan tabungan, alat pembayarannya berupa buku tabungan, ATM, dan surat kuasa. Kita akan lihat perhitungan untuk bunga tabungan. Tadi kita juga bahas perhitungan bunga simpanan giro. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih perhitungan untuk bunga tabungan. Di sini sudah ada transaksi dari rekening tabungan Tuan Roy AKC selama bulan Mei tahun 2002. Ada setoran tunai 5 juta, store dengan cek bank lain 8 juta, tarik tunai 10 juta, transfer masuk 7 juta, tarik tunai 5 juta, dan setoran tunai sebesar 3 juta rupiah. Untuk suku bunganya adalah 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Untuk tanggal 1 sampai dengan 10 itu adalah bunganya 18% per tahun. Kemudian tanggal 11 sampai dengan 20 bunganya adalah 15% per tahun, dan tanggal 21 sampai dengan 31 bunganya adalah 17% per tahun. Pertanyaannya atau perintah soalnya, coba saudara hitung berapa bunga bersih yang terima Tuan Roy AKC dengan menggunakan saldo terendah dan saldo harian dan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan. Kemudian buatkan laporan buku tabungannya. Kita lihat yang pertama untuk perhitungan dengan saldo bunga terendah. Berarti kita lihat saldo terendah dari tabungan tersebut sesuai dengan keterangan soal itu adalah sebesar 3 juta rupiah. Maka untuk menghitung bunganya adalah 18% dikali 3 juta rupiah dibagi 12 bulan. Maka bunganya adalah Rp45.000. Jangan lupa dikurangi dengan pajak 15% dikali Rp45.000 sebesar Rp6.750. Maka diperolehlah bunga bersih menggunakan saldo bunga terendah adalah Rp38.250. Ini untuk perhitungan menggunakan saldo bunga terendah. Nah, ini perhitungan menggunakan saldo harian. Kalau kita gunakan saldo harian sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal, itu untuk perhitungan bunganya di setiap tanggalnya ada ketentuan tersendiri.
Saya contohkan untuk tanggal 1 sampai dengan 5 Mei, bunganya adalah 18% dikali 5 juta. Dari mana angka 5 juta? Silahkan lihat keterangan soal saldo yang tertulis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Mei. 1 sampai 5 Mei berarti kan itu kan 5 hari. Berarti 18% dikali 5 juta dibagi 365 hari dikali 5 hari. Maka diperoleh bunganya sebesar Rp12.328. Dan kita kurangi dengan pajak 15% sebesar Rp1.849. Jadi bunga bersih saldo hariannya adalah senilai Rp10.479. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa lanjutkan untuk menghitung saldo hariannya sesuai dengan informasi soal yang ada. Ya, nanti silahkan diteruskan. Nah, ini adalah laporan buku tabungan untuk laporan rekening Tuan Roy AKC. Di sini ada setoran tunai, tulisan di kredit 5 juta, maka saldonya 5 juta. Setoran dengan cek bulat giro, kredit sebesar 8 juta, tarik tunai debit sebesar 10 juta, transfer masuk kredit sebesar 7 juta, tarik tunai 5 juta, dan setoran tunai kredit sebesar 3 juta rupiah. Oke, sudah kita bahas dua, yaitu simpanan giro dan ini simpanan tabungan. Berikutnya berarti kita akan membahas simpanan deposito. Simpanan deposito ini merupakan simpanan yang jangka waktunya lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu. Untuk simpanan deposito ini, ini penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dalam melakukan simpanan deposito. Nah, alat yang digunakan untuk penarikan simpanan deposito ini tergantung dari jenis depositonya. Nah, ada menggunakan deposito berjangka, ada menggunakan sertifikat deposito, ada menggunakan untuk alat penarikannya itu ada yang menggunakan deposito berjangka, berarti dengan menggunakan bilet deposito. Kemudian sertifikat deposito berarti dengan menggunakan sertifikat deposito itu sendiri. Sesuai dengan pengalaman saya, untuk simpanan deposito ini kenapa tidak dapat dicairkan saat-saat tertentu? Karena namanya simpanan deposito ini dia menggunakan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan dengan pihak bank. Kemudian ketika kita melakukan simpanan deposito, nanti kita akan mendapat bilet deposito. Nah, kalau kita ingin mencairkan atau menguangkan deposito kita tersebut, maka kita harus gunakan bilet deposito yang diberikan di awal kita melakukan simpanan deposito. Nah, untuk jenis deposito ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum atas nama orang atau lembaga yang jangka waktu deposito ini bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Kemudian dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo baik tunai ataupun non tunai dengan cara pemindah bukuan. Kemudian batas minimalnya adalah 5 juta dan jika ditarik sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti. Sedangkan insentif yang diberikan untuk nominal dana yang cukup besar berupa special rate, hadiah, atau cenderamata. Nah, deposito berjangka ini sesuai namanya ya, deposito berjangka berarti deposito yang memiliki jangka waktu. Jangka waktu itu bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 24 bulan. Kemudian deposito ini dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo yang tertulis pada bilet deposito tersebut. Nah, untuk
simpanan deposito terkecil ini adalah nominalnya adalah 5 juta. Untuk simpanan deposito ini juga diberikan jumlah bunga yang cukup tinggi jika kita melakukan simpanan deposito. Jenis deposito yang kedua itu adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk, maksudnya hanya ada nilai nominalnya, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga hingga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, untuk jangka waktunya ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berbeda dengan deposito berjangka tadi, di deposito berjangka tadi ada tulisan namanya, sementara di sertifikat deposito itu tidak dituliskan namanya sehingga dapat diperjualbelikan. Yang terakhir itu adalah deposito on call. Deposito on call ini berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, seperti 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Nah, ini contoh deposito, ya, deposito berjangka, ada atas namanya, ada terbilangnya, ada jangka waktunya, ada tanda tangan, nomornya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari billiard deposito atau deposito berjangka. Oke. Jadi saya simpulkan, sumber dana bank ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama berasal dari bank itu sendiri, yang kedua berasal dari masyarakat, yang ketiga berasal dari lembaga lain. Nah, untuk sumber dana bank yang berasal dari masyarakat itu ada 3, yaitu ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, saya harap dengan penjelasan saya ini mahasiswa saya dapat lebih memahami lagi produk-produk atau sumber-sumber dana yang digunakan oleh bank. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.